Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Bajir ini 2008 sekarang 2000 berapa? 23. Berarti manjur. Yang bikin nggak manjur apa kalau mau tahu? Yang bikin kita nggak manjur. Kita suka dengerin ocehan pasien RDAY. Jadi kan ada tamu sama tamu. Japri. Oh, saya dong sama Pak Haji diajarin ilmu ini. Kamu diajarin nggak? Justru kalau kita dengerin begitu, sampai kiamat nggak terkabul. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jangan dengerin itu tamu yang kepo. Nah, kita suka dengerin tamu yang kepo. Nggak boleh. Apa yang dapat dari saya udah itu aja gitu. Kadang kan kita suka, saya dong dikasih duit sama Pak Haji. Ya kan itu uang sial. Kalau nggak dikeluarin saya sial, ya dong. Gue kasih kalau lu biar lu sial gantian. Ya, gitu. Enggak lah, bercanda maksudnya. Jangan Pak Haji, kok dia dikasih uang aku enggak, jangan. Berapa sih dia dikasih uang? Taruh misalkan 1.000.000 atau 500.000 atau berapa, jangan. Emang saya ngasih dia biar kalian jangan pada ngiri. Keluar tuh ilmunya itu, ilmunya zaman dulu, ilmu ngiri. Aduh, jangan. Emang sengaja dipancing saya ngasih uang biar kamu jangan ngiri. Ngiri, Pak Haji kenapa dia dikasih duit aku enggak? Jangan, nanti kamu dapat dari Allah justru lebih dari yang dari saya. Kalau memang dia dapat, ya alhamdulillah. Kamu nanti jangan ngiri. Satu ya. Kedua, kita nih kadang yang bikin hajatnya lemot, kita suka dengerin tamu RDAY yang kepo. Lo gak kepo? Pengen tahu, lo tadi sama Pak Haji diapain? Oh, gue disuruh baca Quran. Oh, gue disuruh nggak boleh kawin. Oh, gue nggak boleh kerja. Janganlah. Justru itu nggak sama kan. Nah, jangan kepo. Jangan dengerin keponya orang. Sayanglah kalau nggak terkabul. Bu Haji ini dari 2008. Mas, tahun 2008 juga satu angkatan. Alhamdulillah. Maksud saya gini, dulu 2012. Nah, mau saya yang hadir di sini, sengaja saya dudukin di ruangan ini biar keluar dari sini harus bulan ini ada yang terkabul. Harus. Kenapa? Kan saya hadirin pasien-pasien stok lama expired yang udah kadaluarsa 2012, 2008, 2008. Saya sama Bu Haji ini subhanallah kita udah ke Eropa, ya betul. Saksinya tahu kan? Kita ke Eropa, kita ke Jerman, kita ke Swiss, kita main itu, terus kita udah umroh bareng, ya betul? Umroh bareng-bareng. Nah, mau saya nanti teman-teman juga begitu. Bayar Ji, ya gratis lah. Saya titipin di kargo. Jadi harus terkabul. Syaratnya jangan dengerin keponya pasien RDAY yang lagi kena penyakit saraf. Iya, karena ada pasien RDAY yang itu kena saraf, kena penyakit gila, kepo aja mulu, ngomong aja, ngeyel aja. Jangan lah, kan kita kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ngapain dengerin kepo? Biarin aja dia kepo sampai tua, hajatnya nggak terkabul. Tapi kan kita harus terkabul. Dulu Bu Haji ini juga begitu, dengerin tamu RDAY yang kepo. Pernah lemot juga hajatnya, pernah lemot, mundur. Tapi alhamdulillah dia agak disetrum, agak waras. Sekarang udah nggak pernah dengerin pasien yang kepo.
Udah tutup kuping ya. Dulu kan kepo, ada yang pakai kepo tuh, si angkatan siapa tuh. Kata disebutin namanya. Ya, tiap alumni pasti. Makanya saya pesan sama teman-teman, jangan dengerin kepo pasien RDAY yang lagi baru keluar dari rumah sakit saraf. Rumah sakit Marjuki Mahdi yang di Bogor, rumah sakit jiwa. Marjuki Mahdi kan punya penyakit jiwa. Nah, ada tuh pasien RDAY tuh. Ngalamin. Nah, tuh kepo kan? Oh, dia yang kepo. Iya. Iya, setuju, waras lo, betul, gue setuju. Sangkain dia nggak boleh pergi ke sini bareng sama dia. Gue bilang mana mungkin gue ngelarang-larang, nggak mungkin. Masa gue bedain? Itu enggak lah. Jadi ibu bapak jangan dengerin pasien saya yang kepo ya. Biar cepat terkabul, yang kepo biarin aja, nggak terkabul nggak masalah. Yang penting ibu harus terkabul. Karena ini udah dialami sama Bu Ajirini dulu 2008, sama Mbak Nadia 2010, sama Kang Nur 2008. Jadi apa? Kacamata kuda, kupingnya pasang, jangan dengerin. Kita fokus, karena gurunya cuman itu aja. Kata Pak Haji, kamu nggak boleh begini. Kata Pak Haji, saya harus begini. Jangan dengerin. Kan nggak dengar dari saya, cuman dengar dari si kepo. Ya, jangan. Emang bener kan? Dulu 2008 ada zaman kepo. Sekarang ada lagi di 2023. Ada, ini kena nih. Kepo. Jadi terus baik gimana ceritanya? Coba. Pakai mic bisa? Biar saya dengar. Nggak apa-apa, gimana ceritanya? Biar yang lain juga nyimak. Harus terkabul ya. Nggak apa-apa duduk di bawah. Nggak apa-apa, kan udah sepel pakai redeman salah dalam saya. Pak Nur, ini diginiin. Ya, nggak apa-apa ya. Cek. Duduk di bawah ya. Cek. Maklum dah, namanya juga pengobatan. Ini nggak nyala ini? Oh, udah. Cek. Nah, udah. Beda sama dulu ya gue jadi ini ya. Beda ya. Agak ini apa namanya? Ada AC-nya. Iya. Dulu boro-boro ada AC-nya. Ada. Dulu temboknya bilik. Iya. Zamannya Yusuf Mansur, Pak Kiai Yusuf Mansur. Ada tokel lewat, kita lagi konsultasi itu tokel lewat. Zaman Haji Mandra, zamannya Billy Saputra, almarhum. Olga Saputra. Adiknya Billy, Olga. Iya, Olga. Ya. Zamannya band kuburan. Iya. Ada kan band kuburan? Dulu pasien kita tuh band kuburan. Mandra. Lanjut. Ya, jadi kan ceritanya saya kan lagi nyaman-nyamannya di sini mau ada peningkatan nih Pak Haji. Iya. Ya. Hmm. Terus sudah gitu kayak tadi saya udah ceritakan Pak Haji kan udah ngajarin saya coba dipanggil gitu kan. Cara manggilnya kan kayak kemarin tuh Pak Haji udah ngasih tahu apa namanya? Sekarang saya ketemu sama apa gitu. Ternyata ini kayak kebalik, kayak saya kok kayaknya bukan dipanggil, kayak dibisikin gitu. Enggak, lo tuh akan ketemu ini gitu. Dan suatu ketika dari 3 hari kemarin kan saya latih terus. Sementara Pak Haji kan udah ngomong tuh nego ke Allah, habis itu kamu manggil gitu. Udah saya coba, ternyata saya kayak bukan manggil, tapi ternyata kayak dikoreksi. Dan suaranya tuh mirip Pak Haji banget gitu ya. Kayaknya tuh nggak tahu ya Pak Haji, kayak saya dibisikin gitu. Bukan, kan Pak Haji kan kalau ngomong gitu ya. Bukan, coba yang ini. Yakin gitu. Nah, kemarin saya tuh akhirnya kamu akan ketemunya kuning, bukan yang warna ini di jalan. Ada mobil kuning, apa namanya, motor kuning, orang pakai jaket kuning, semua serba kuning. Selama 3 hari itu kuning semuanya. Akhirnya saya nggak merubah untuk mikir yang lain. Jadi itu benar, selalu datang itu. Oh ternyata aku udah mulai berlatih kayak Bu Ratih nih gitu. Akhirnya saya udah ngobrol sama suami saya.
Beb, kita kayaknya harus ketemu jadi satu rumah nih kalau kayak gini terus kamu LDR di sana saya di sini kok kayaknya nggak enak ya. Aku kok lihat pasiennya Pak Haji yang lain kok kayaknya enak banget gitu loh berdua gitu kan. Bojir ini Oh, berdua sama gitu Pak kan kayak Sultan. lato-lato gitu kan. Duaan aja gitu kan. Kayaknya seru gitu kan sementara kita udah satu frekuensi gitu. Ternyata akhirnya kesimpulan kami berdua kayaknya kita memang harus punya duit banyak nih kalau kita ngumpul berdua gitu. Bentar. Iya. Bos, di luar ada tamu gak? Bos, sini, duduk sini. Enggak, lo sini. Yang Cilacap jauh-jauh berdiri. Kasihan ntar kontol lo nggak bisa ngacang sih. Sini di sini. Berkurang ngacangnya. Ntar gue setrum. Gue ada setruman kontol. Di luar ada gak? Suruh masuk sini apa? Biar bisa denger semua. Hah? Kenapa? Enggak apa-apa kan dengerin testimoni. Susah jarang-jarang. Bos, ada gak? Mbaknya masuk sini. Mbak sini, biar bisa lewat. Bos, maju sini bos. Nah, masuk. Iya, masuk sini. Sini bos, ngumpet sini bos. Sini. Iya. Oh, Subang. Waduh, sini maju bos. Sini, maju sini. Sini. Nah, ini bom kar. Gue tadi pesennya yang langsing. Kenapa YouTube pesennya yang kayak tahu tembok? Maju lagi. Sini maju lagi. Nah, gitu. Ayo, sini. Tuh, situ tuh. Di sini. Enggak, udah Mbak Jo di sendiri aja. Sini, di bawah Mbak. Nggak apa-apa. Maju sini. Maju. Sini, bos. Sini. Bos, di sini. Sini dekat gue biar cepat terkabul. Berkah. Tadi gue pesan sama YouTube yang langsing. Kenapa bom kar yang dikirim? Ini lagi bom kar lagi. Sama-sama. Gak, maksud gue ngapain ini biar serius ya kan? Kadang orang tanya, Ji, lo serius apa? Buat apa serius? Orang yang ngabulin Allah, emang yang ngabulin gue. Yang ngabulin kan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Udah bisa masuk semua? Save yang baru. Lanjut. Oke. Nah, udah tadi diskusi sama suami, kayaknya kita nih harus menaikkan taraf hidup nih Pak Haji. Kayaknya nggak usah main ratus-ratusan lagi, kita coba main MM-an nih. Ya. Ekspektasinya jangan cuma kayak lu, jangan main ratusan juta. Bahkan sayang, mumpung pala lo botak. jadi udah agak kompak sama suami nih Pak Haji. Tapi terus saya kan kemarin Pak Haji bilang kalau memang mau jadi satu, coba nego ke Allah. Udah nego ke Allah segala macam. Saya tetap jalanin yang Pak Haji kasih dari dulu sampai sekarang, yang 18 ilmu kandang semua saya udah jalanin. Plus gimmick-gimmicknya. Terus udah gitu tiba-tiba ada teman saya bilang, Bana tolongin dong gitu. Ini ada dari fraksi Golkar, saudara saya, biasanya dia dibantu sama saudaranya yang tapi sudah meninggal. Dia bingung mau manjangin ceritanya Pak Haji, mau manjangin biar bisa jadi DPR lagi. Akhirnya dia bilang, aku beberapa aset ada nih. Nah, kira-kira kalau asetnya ini bisa digadein, ada nggak orang yang bisa itu? Kan saya udah punya ilmu di sini lama ya, ilmu keyakinan. Saya bilang aja bisa dulu, bisa. Saya bilang gitu. Bisa, karena Pak Haji kan selalu bilang gitu, bisa. Gitu. Kan yang ngabulin Allah. Iya. Ngapain ngomong nggak bisa? Ya udah, saya bilang aja bisa dulu. Akhirnya saya nelpon sama suami, Beb, ini ada nih, dia punya aset, dia butuh 10M. Ada nggak temen lo yang bisa iniin? Jadi coba deh, ini ada nih kayaknya. Nah, ini lagi berhubungan nih mereka nih Pak Haji. Makanya saya bilang sama Pak Haji, ini saya kan nggak tahu nih entah apa yang terjadi, saya yang penting nyemplung dulu di arusnya. Kan saya mau ini ya, mau main MM-an nih. Yang penting saya main dulu di arusnya. Kan kalau kita udah main satu kubangan kan kayak kebo aja biar sama-sama kecemplungnya gitu Pak Haji. Nah, langsung saya bilang apa aja, Pak Haji, ini saya kayak gini, gimana ya? Kan nggak pernah nyoba yang begini-begini nih. Kira-kira ini gimana nih? Ini lagi negosiasi nih mereka nih, gitu. Untuk yang satu butuh 10M, yang satu bisa mengadakan 10M-nya itu untuk
dengan satu perjanjian-perjanjian biar mulus-mulus aja. Nah, saya bilang sama Pak Haji kan kemarin, saya mesti ngapain nih Pak Haji? Datang ke sini gitu. Nah, jadi gini, ini berlaku buat semuanya ya. Kalau bisa minggu ini ada yang masuk ke rekeningnya kita semua nih 10 M. Amin. Minggu ini, jangan bulan ini kelamaan. Amin. Ilmunya ada. Apa tuh? Bisa gak kita meraktekin ilmu yang ada di Al-Quran? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Bisa gak otaknya jangan mikirin murka? Apa tuh murka? Jatuh tempo, harus ada yang dibayar, mikir, komen, ngeluh, gerutu, terus deadline. Bisa gak itu jangan, karena itu murka. Tapi kalau bapak dan ibu mainnya mikirin di murka, ya udah, gak berlaku ilmu RDI hari ini. Uang masuk 10 miliar. Emang di Al-Quran ada tulisannya. Sini bos, mana? Ovan mana? Oh bukan, sini. Oh iya, ini namanya suro, tukang masak. Oh iya, iya. Tadi gue pesen jeruk gambar kayak kepala lu. Kok kayak begitu jeruknya? Tidak amat tuh. Ini bener-bener gue ngomong aset terkabul gede banget nih jeruk. Namanya Suro, asli dari Pemalang. Dulu dia tukang masak di kapal, sekarang dia masak ibu yatim. Nanti kalau ada pasutan mau masuk, suruh masuk duduk sini ya, sama Ovan ya. Nah, jadi kalau pengen kita ada uang masuk minggu ini 10 miliar, bisa gak otak kita yang dipikirin positifnya? Jangan yang dipikirin negatifnya. Oke. Apa tuh negatifnya? Kalau kita lagi pacaran, dia mau gak ya sama gue? Jadi gak ya gue naik ke pelaminan sama adik gue? Ah, itu namanya negatifnya. Tapi pasti naik ke pelaminan. Pasti nikah sama saya. Pasti. Nah, kalau utang, dilelang gak ya? Disita gak ya, ditagih gak ya, pokoknya yang namanya nggak bisa. Ya pasti. Dasarnya apa? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi rahmat Allah tuh lebih besar daripada murkanya. Nah, bisa gak teman-teman jangan yang dipikirin utang, cari duit, bayar kewajiban, tuh murkanya Allah. Tapi yang dipikirin apa? Berbuat. Dulu tahun 2011, 2012, saya cuman bikin ngaji yasinan. Orang nanya, kenapa sih Ji mesti baca yasinan? Kenapa nggak baca waqiah? Kenapa nggak baca ar-Rahman? Kenapa nggak baca al-Muluk? Baca, tapi kenapa yasinannya dikejar terus? Gue juga nggak tahu tuh, karena kan gue bukan kiai, gue SD Impres. Baca terus. Bonusnya buat Jiri ini, alhamdulillah terkabul. Saya dikasih mobil Robicon sama suaminya, istrinya ngasih saya Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 M, Robicon dulu harga 1,7 M ya. Nah, alhamdulillah buat Jiri ini ngeberangkatin anak yatim umroh. Anak yatim diberangkatin umroh. Nah, alhamdulillah berangkat ke Jerman. Kita nih semua berangkat ke Jerman, ke Belanda, ke Swiss, main itu salju. Nah, ke Paris ya. Nah, mau saya Bapak nama saya dulu godaannya adalah kepo.
Nah, Bu Haji ini juga dulu kepo. Tapi berkurang, enggak. Iya, pokoknya syaratnya terkabul. Kalau pengen terkabul, jangan kepo. Kepo tuh itu otomatis lihat apa kalau kepo? Pengen tahu Ovan lagi di mana, Ovan dihubungin nggak jawab, Ovan kemana? Padahal Ovan mungkin lagi makan ketoprak, HP-nya di mobil, udah kepo kayak gitu, nggak boleh. Ovan lagi nyuci mobil, Ovannya lagi makan ketoprak, HP-nya nggak dibawa, kepo, kemana tuh? Nggak boleh kayak gitu-gitu. Terus pokoknya kepo bisa gak nerjemah ini, Bapak dan Ibu? Ya. Nah, Rasa kalau ingin mau tahu yang terkabul, tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi. coba kencang biar di belakang yang dengar pada pingsan. Kayak gimana kepo? Rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Jadi kepengen tahu. Gak ada giniannya. Ini Pak Haji. Ada. Oh iya, gimana kepo apa? Iya, pengen taunya tinggi. Nah. Apa aja pengen tahu. Orang yang pengen taunya tinggi sampai kiamat hajatnya lemot. Kenapa? Contoh, naik kereta api jurusan Jogja Gambir. Nah, baru sampai di Gondang Dia, kita udah nggak tahan nih. Masih jauh gak nih Gambir? Masih jauh gak nih Gambir? Gue nyindir yang ada di ruangan ini. Pasti ada. Pasti ada. Masih jauh gak Gambir? Karena kan lagi dilangsir nih keretanya. Kita kepo. Apa tuh kepo? Jendela kereta api dibuka. Krek. Terus kepala kita nongol. Masih jauh gak nih Gambir? Kira-kira leher kita kebengal. Itu namanya kepo. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan kepo? Terutama kemana? Anak kesayangan, anak tercinta, pasangan hidup, si Ayang. Ayang. Kalau orang pacaran sama si Ayang. Bebek. Lupa gue, sama Bebek. Bebek. Bukan Bebek. Enggak. Bebek. Mana nih Bebek? Kok nggak ngubungin gue lagi ya? Jangan-jangan Bebek lagi apa ya? Nggak boleh. Pokoknya kalau kepo, itu hajatnya langsung menurun, lemot sendiri. Tuh. Kepo sama orang tua. Kapan ya warisannya dibagi? Itu juga kepo. Emang ada? Ada. Yang di ruangan sini. Kebetulan kena aja. Yang senyum-senyum biasanya. Hah? Ya namanya pelawak, nggak mungkin. Pelawak mah, lo kan pelawak. Jadi kepo tuh nggak harus kepo ke anak, nggak usah harus kepo ke pasangan hidup, kepo ke orang tua pun nggak boleh. Kapan ya warisannya dibagi? Kapan ya warisan dibagi? Nggak boleh. Atau kepo sama mantu kalau punya mantu. Atau kepo sama cucu. Nggak boleh juga. Itu yang bikin hajatnya lemot. Ya. Kepo sama orang tua nggak boleh, kepo sama anak nggak boleh, kepo sama pasangan hidup nggak boleh. Bisa nggak? Kalau bisa, the best. Jadi saya mau minggu ini ada uang masuk. Mau itu. Terutama yang berat badannya di bawah 50. Iya, tapi dicicil 1000 kali. Nah, mau saya, bisa gak rahmatku lebih besar daripada murkaku? Bisa gak murkanya nih jangan dipikirin? Apa sih murkanya? Bapak dan Ibu terjemahin sendiri. Tadi saya udah kasih guidingnya, udah saya kasih panduannya. Apa tuh murkanya? Besok tanggal 20 jatuh tempo bayar listrik. Kan masih lama. Sekarang baru tanggal 10. Masa bayar listrik aja udah dipikirin dari sekarang. Perpanjang STNK. Nggak boleh dong. Pelunasan gedung perkawinan. Misalkan. Nggak boleh. Udah pasti ada duitnya. Udah pasti ada orang kondangan. Pernikahan tanggal 2 Juli. Saya
ulang tahun 2 Juli. Masa saya nggak kondangan? Pastilah kondangan. Gitu. Nah maksud saya 2 Juli, saya ulang tahun, kamu yang rayain. Aduh. Nah, sengaja di tanggal 2. Alhamdulillah.